Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Siti Nursintia dari kelas I21 dengan NIM 21866206227 akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah sumber bahan dan media pembelajaran yang ditempuh oleh Bapak dosen Ari Robianto MPD. Mari simak penjelasan dari saya. Soal yang pertama yaitu menurut paham saudara, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Baik, saya akan menjawab. Nah, jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media pembelajaran adalah yang pertama itu adanya keterkaitan media yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar. Nah, jadi agar penggunaan media pengajaran bisa maksimal, seorang guru harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selain dari memahami karakteristik media pembelajaran, seorang guru juga harus bisa memahami karakteristik dari peserta didik yang akan diajar menggunakan media pembelajaran yang telah dipilih oleh guru. Dan yang kedua yaitu memperhatikan sasaran yang akan dituju. Seorang guru harus benar-benar memahami karakteristik dari siswa yang akan diajar sehingga dia tahu dengan jelas karakteristik dari siswa yang akan dituju sebagai objek sasaran media pengajar yang digunakan. Seorang guru dituntut untuk memahami tingkat kepahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan sehingga sasaran yang akan dituju yaitu siswa bisa menerima dan dapat memanfaatkan media yang digunakan itu secara maksimal. Seorang guru diharuskan mengetahui dengan jelas sasaran media pengajaran tersebut karena media pengajaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa karena karakter tiap kelompok atau siswa itu masing-masing berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu memahami karakteristik peserta didik. Dalam mengembangkan media guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didik. Sebelum mengembangkan media, guru juga harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal peserta didik maupun pengetahuan persyaratan yang dimiliki siswa yang menjadi sasaran dari media tersebut. Dan yang keempat yaitu memperhatikan manfaat dari media pengajaran. Hal ini berarti bahwa guru harus memahami dengan baik bahwa media yang dikembangkan benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan dampak penggunaan media pengajaran, mempertimbangkan dampak apabila tidak menggunakan media dalam proses belajar mengajar. Hal pertama yang harus diketahui adalah apakah media pengajaran mempengaruhi intelektual siswa atau tidak. Karena media yang baik adalah media yang mampu meningkatkan tingkat kepahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Disinilah dibutuhkan kecakapan guru dalam memilih media pengajaran. Dan yang terakhir yaitu adanya keterkaitan dengan materi pengajaran. Seorang guru harus memperhatikan dengan baik materi akan diberikan dan media yang akan digunakan sehingga terjadi kesesuaian antara materi dengan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Berdasarkan sifatnya, media terbagi menjadi 3 bagian, yaitu audiovisual dan audiovisual. Jelaskan pertanyaan tersebut.
Pembelajaran media visual memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Bentuk media visual bisa berupa gambar, lukisan, ataupun foto. Pembelajaran media audiovisual merupakan pembelajaran dukungan menggabungkan antara suara dan gambar melalui pita video. Bentuk media audiovisual bisa berupa video atau televisi pendidikan, program slide suara. Media pembelajaran sebagai jembatan dalam tercapainya proses belajar yang efektif. Maka kita perlu mengetahui apa itu media audio, media visual, dan media audiovisual. Manfaatnya, pembelajaran media audio yaitu merupakan pembelajaran yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan para siswa untuk pembelajaran bahan ajar. Bentuk media audio bisa berupa radio dan rekaman suara. Contoh penggunaan media audio pada pembelajaran bahasa Indonesia bisa dimulai dengan mendengarkan rekaman dongeng, kemudian guru bisa ya Allah. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu sejauh mana pemahaman saudara tentang sumber belajar, media belajar, serta bahan ajar. Jelaskan ketiga istilah tersebut dengan serinci-rincinya. Sumber belajar yaitu titik awal dari penukilan atau pengambilan suatu ilmu. Bisa juga diartikan sebagai pusat informasi. Contoh buku dan guru. Dan sedangkan media pembelajaran ialah yang kegunaannya diperlukan di dalam proses belajar mengajar untuk tersampainya sebuah materi. Nah, contoh guru dan buku tulis. Selanjutnya yaitu bahan ajar, yaitu peralatan yang memudahkan guru untuk melakukan kegiatan mengajar. Nah, contoh seperti papan tulis, spidol, dan laptop dan proyektor. Nah, jadi sumber belajar diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan, segala bahan atau objek kajian dalam pembelajaran. Kata kuncinya adalah menghasilkan. Jadi segala sesuatu yang ada di alam raya ini apabila bisa menghasilkan pesan dan bisa dijadikan objek kajian dalam proses pembelajaran sebagai
bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Kata kuncinya adalah mengantarkan. Nah, jadi segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan seperti ada media proyektor. Nah, seperti contoh papan tulis. Papan tulis bisa disebut sebagai sumber belajar dan juga bisa disebut sebagai media pembelajaran, bahan ajar, dan juga bisa disebut sebagai sarana pendidikan. Papan tulis di luar kelas dan belum digunakan guru untuk pembelajaran disebut sebagai sarana pendidikan. Tetapi apabila sudah dimanfaatkan gurunya untuk menyampaikan pembelajaran, guru menulis di papan tulis seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, maka pada saat itu disebut sebagai media pembelajaran. Baik, yang terakhir yaitu dapat disimpulkan bahwa media pendidikan hakikatnya adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan merupakan media komunikasi, karena pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang telah dirumuskan. Jadi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dalam proses kegiatan pembelajaran selain guru ada 2 unsur yang amat penting, yaitu metode pembelajaran yang digunakan dan media pembelajaran yang diimplementasikan dalam pembelajaran agar proses belajar mengajar terlaksana dengan baik. Penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat tentunya sangat diperlukan. Kesesuaian metode pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan, proses pembelajaran akan lebih hidup dan dapat menjalin kerjasama di antara siswa. Proses pembelajaran di mana guru menjadi pusat pembelajaran dapat dikurangi dengan menggunakan
media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam berpikir, juga membuat arah kegiatan pembelajaran yang lebih kompleks, tidak hanya satu arah, sehingga proses belajar mengajar akan dapat meningkatkan kerjasama di antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Pada dasarnya, peningkatan proses pembelajaran tidak akan lepas dari peran guru sebagai fasilitator yang membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru-siswa yang semula lebih bersifat atasan bawahan beralih menjadi hubungan kemitraan. Penjelasan bahwa sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga siswa bisa lebih aktif dan kreatif. Hubungan